Bismillahirrahmanirrahim. Qaidah wa hukmu fasidil uqud idza sadara min rasidin hukmu sahiha bidiman wa adamihi. Wa hukmu fasidil uqud, dan adapun hukum akad yang rusak, idza sadara, jikalau akad itu terjadi, min rasidin, daripada orang yang rasid, orang yang boleh berakad, hukmu sahihiha bidiman wa adamihi, adalah seperti hukum akad yang betul, akad yang sahih dari segi diman dan tidak dimannya, dari segi menanggung dan segi tidak menanggungnya. Jadi apabila di dalam satu akad itu ada yad diman, jadi ada yad diman dalam akad itu menjadikan adanya meluzumkan yad diman. Maksudnya, jikalau dalam satu akad yang sahih itu menghasilkan yad diman, maka apabila seseorang berakad ternyata akad tersebut fasid, maka hukum yad dimannya tetap berlaku. Ya. Karena ada akad-akad yang menghasilkan yad diman, ada akad-akad yang menghasilkan yad amanah. Seperti wadi'ah, kalau seseorang berakad antara A dengan B, A menitip barang kepada B. Ya. Apabila akad itu sah, akad wadi'ahnya, akad nitipnya sah, maka B ini, setelah akad wadi'ah ini, B ini dia punya terbebani dengan yad amanah. Sekarang kalau seseorang akad ariyah, ya, Pak Roji meminjam barang kepada Baki, maka ketika barang sudah dipegang sama Pak Roji, maka menimbulkan yad diman. Ya, menimbulkan yad diman. Itu apabila akadnya sah. Bagaimana sekarang kalau Pak Rozi akad ariyahnya dengan Baki, tapi akadnya tidak sah. Akad ariyahnya tidak sah. Dari segi diman dan tidak, dari segi yad dimannya tetap Pak Rozi itu ya punya tanggung jawab yad diman, karena ini akad ariyah. Walaupun akad ariyahnya nggak sah. Kenapa? Karena akad yang sah dari segi yad diman dan tidaknya, dari segi diman dan tidak dimannya adalah seperti hukum yang sahih, seperti hukum akad yang sahih. Lianna ini ilatnya, alasannya. Lianna sahihal aqdi, karena akad yang sahih, izaktado, jika akad itu memutuskan, akad itu menjadikan adiman, ya, dari akad itu menghasilkan diman, menghasilkan yad diman, ba'dal qabdi, setelah qabd,
kalbai. Nah, dambai itu menghasilkan yad diman. Wal qardi, ya, dan utang. Fafasiduhu, maka fasidnya akad bai dan akad qard, ya, aula, lebih-lebih lagi gitu loh. Lebih-lebih lagi harus mendiman. Akad sahihnya saja menjadikan tanggung jawab, menjadikan diman, apalagi kalau apalagi kalau akad itu fasid, tidak sahih, berarti lebih-lebih lagi harus mendiman. Au adamihi, atau tidaknya. Kal marhun, seperti bagaimana marhun, wal mustajir, ya, wal mauhub, fafasiduhu, maka fasidnya akad rohan, akad ijaroh, akad hibah, kadzalika, seperti itu. Maksudnya apa? Kalau marhun itu kan akad jadnya jad amanah. Jadi barang ada marhun berada di tangan murtahen itu yadnya yad amanah. Demikian juga ijaroh, ya. Barang di tangan mustajir itu kan yadnya yad amanah. Demikian juga hibah, ya hibah, ya kan, kalau hibah bukan yad amanah, ya, mauhub itu, ya. Kalau orang menghibahkan barang kepada, kalau sudah dikobet, ya sudah, nah, itu ya tidak yad amanah, tidak yad tidak yad diman. Kenapa? Ya karena sudah milik dia, itu ada izalatul mulki, ya. Nah, gimana kalau sekarang ada orang akad rohannya tidak sah, fasid, akadnya fasid, akad ijarohnya fasid, tetapi barang ada di sana, ada di pihak lain. Nah, jika terjadi kerusakan bagaimana? Ingat, walaupun dia, kalau sohehnya itu gimana? Kalau sohehnya yad amanah, berarti kalau yad amanah itu sudah saya bahas kemarin dulu. Kalau yad amanah itu kan apabila bighairi taksir lam yadman. Kalau taksir, nah berarti itu baru diman karena taksir. Kalau tidak taksir, kalau min apatis samawiyah, itu tidak. Nah, kalau yadnya yadiman kan taksir au ghairi taksir, tetap adanya penggantian. Nah, di sini. Nah, seseorang telah terjadi transaksi, menurut mereka itu adalah transaksi ijaroh, sehingga barang itu dipegang oleh mustajir. Terjadi kerusakan, terjadi talab barangnya. Ternyata akodnya aja fasid. Nah, akod itu fasid, ternyata akod ijarohnya fasid karena kekurangan syarat dan sebagainya. Nah, itu menghasilkan tetap saja jadinya yadnya yad amanah. Jadi barang di mustajir sebab akod yang fasid ijarohnya, yadnya yad amanah, seperti bagaimana akod sohihnya ijaroh. Nah, atau maksudnya seperti ijaroh yang sohih, ya. Jadi maksudnya jikalau satu akod menghasilkan nantinya iqtadu, satu akod menghasilkan yadnya amanah atau yadnya yadiman, ketika akod itu fasid, maka akod yang fasid itu sama saja seperti bagaimana sohihnya. Kalau sohihnya menghasilkan yad amanah, yang fasid pun yad amanah. Kalau ketika sohihnya menghasilkan yad diman, maka nanti ketika fasid pun menghasilkan yad diman. Itulah hukmu fasidul aqdi, hukmu sohihiha. Atau ya, hukmu fasidul uqud, hukmu
sahihiha. Parun laurohana, kalau seandainya seseorang menggadaikan sayan sesuatu, wajalahu, dan dia menjadikan sesuatu itu mabian, menjadikan barang jualan, minal murtahin, daripada murtahin, ba'da sahrin, setelah 1 bulan, au ariyatan, atau dijadikan pinjaman, lahu, bagi murtahin, ba'dahu, setelah 1 bulan, bi'an saroto, dengan gambaran keduanya, antara rohin dan murtahin mensyaratkan barang itu jadi mabe ba'da sahrin, atau barang itu dipinjam setelah 1 bulan. Fi akdi rohni, di dalam disyaratkan fi akdi rohni, di alam akad rohan, summa qabadahu, kemudian menerima marhun, menerima syai' al murtahin, lam yadmanhu, maka murtahin tidak mendomannya qabla mudui sahri, sebelum selesai, sebelum berlalunya 1 bulan. Wa in alima, walaupun dia tahu, walaupun si murtahin tahu, pasadahu, rusaknya akad, alal mu'tamad, menurut kaul yang mu'tamad. Wadomanahu, dan dia menggantinya, mendomannya, ba'dahu, setelah 1 bulan, li'annahu, karena sesungguhnya barang setelah 1 bulan, yasiru, menjadi bai'an, menjadi baik, au ariyatan, atau menjadi barang pinjaman. Fasidaini, ya baik dan ariyah, fasidaini, yang fasid, li ta'alluqihima, karena berhubungannya baik dan ariyah, bingkido isahri, dengan berlalunya masa 1 bulan. Contohnya sekarang dapa. Dapa ini merohankan kitabnya sama Irfan. Dapa merohankan kitabnya kepada Irfan. Ya, 50.000. Dapa kan sebagai rohin, Irfan sebagai murtahin. Lalu salah satu dari keduanya menyepakati, entah ini yang mensyaratkan dapa atau yang mensyaratkan Irfan. Pokoknya tapi disepakati. Ketika akod akod rohan tuh, kata dapa, rohan tuka hadzal kitab, ya, hadzal kitab bi khamsati alafin, bi khamsina alafin, dengan 50.000, bisarti, ya, bisarti, dengan syarat aku menjualnya, ya gitu kan, ba'da sahrin nanti, ya. Dengan syarat nanti aku menjualnya kepada kamu setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan ini nanti saya jual kepada kamu dengan uang ini, dengan 50.000. Jadinya kalau udah 1 bulan ya sudah. Atau setelah 1 bulan barang marhun ini jadi dipinjam sama kamu, atau mungkin nanti yang misalkan Irfan, saya terima gadai, kitab ini dari kamu
ya, dengan utangan ini, dengan utangan 50.000, setelah 1 bulan barang ini saya pinjam. Nah, gitu ya, barangnya dipinjam. Nah, jadi ketika masa 1 bulan awal marhun, barang sesuatu kitab yang di tangan Irfan itu, itu adalah masih statusnya adalah marhun. Maka kalau status marhun, dia itu adalah yadnya yad amanah. Tapi setelah 1 bulan, yadnya adalah yadiman. Kenapa yadiman? Karena statusnya adalah sudah baik, sudah menjadi, karena disyaratkan tadi setelah 1 bulan bahwa barang itu jadi baik atau jadi ariyah. Sedangkan baik dan ariyah itu menghasilkan yadiman. Akodnya menghasilkan yadiman. Iqtadha adiman. Yang menghasilkan yadiman. Walaupun baik dan ariyahnya tidak sah. Kenapa? Karena baik dan ariyahnya disyaratkan menjadi disyaratkan di dalam akod, disyaratkan di dalam akod rohen. Kalau ariyah pensyaratan ariyah di akod rohen itu kan seperti kemarin layasihu, ya, naf'un, ya kan, kemarin tuh layasihu ar-rohnu, ya, akod rohen tidak sah jikalau menghasilkan manfaat bagi memadorotkan bagi salah satu pihak. Nah, ini syarat yang mensyaratkan ariyah, barang marhun disyaratkan dipinjam oleh murtahin ini merugikan bagi rohin. Nah, ini kan berarti pensyaratan ini tidak sah. Walaupun pensyaratan ariyahnya tidak sah, ya, maka berubah hukumnya sekarang jadi diman. Nah, Irfan itu, marhun itu sekarang jadi ariyah fasidah. Kalau ariyah fasidah bagaimana? Ketika nanti barang ini rusak di tangan Irfan, baik, ya, baik taksir atau tidak taksir, baik atas kesembronoan Irfan atau tidak, tetap Irfan harus mengganti. Karena statusnya adalah bagaikan ariyah yang sohihah. Gimana hukum ariyah yang sohihah? Menghasilkan yadnya yadiman. Berubah asalnya dari marhun yang yad amanah, sekarang kepada ariyah menjadi yadiman, maka sekarang yadnya yadiman. Walaupun ariyahnya tidak sah. Ariyahnya tidak sah tetap karena hukmu fasadil uqud hukmu sohihiha dari piddiman wa adamihi. Nah, ini ya. Walaupun akad ariyahnya nggak sah. Akadnya nggak sah, kenapa? Ya karena tadi, ya, merugikan, syarat yang merugikan kepada salah satu, di sini merugikan rohin. Tapi dari segi dimannya berubah dari yad amanah menjadi yad diman. Walaupun akad ariyahnya ini tidak sah. Tapi yang sebulan sebelumnya itu masih statusnya adalah yad amanah karena masih menjadi marhun. Wadominahu, dan Irfan mendoman. Jadi yadnya yadiman. Ya, wadominahu ba'dahu, setelah 1 bulan. Karena tadi dikatakan setelah 1 bulan disyaratkan menjadi baik atau disyaratkan menjadi ariyah. Nah, ketika disyaratkan setelah 1 bulan kan statusnya ini disyarat jadi ariyah, walaupun ariyahnya fasidah, nah tetap statusnya sekarang barang di tangan Irfan tuh yadnya yadiman, ya. Rusak, talab, baik taksir atau tidak, taksir au bi ghairi taksir, Irfan mendiman. Li annahu yasiru bai'an au ariyatan fasidaini. Karena marhun itu
berubah menjadi baik atau menjadi ariyah yang fasid. Walaupun fasid, tetap dari segi dimannya adalah sama seperti baik atau ariyah yang sah. Karena hukmu fasidil uqud, hukmu sohihiha biddiman wa adamihi. Pain kola kalau seandainya Pain kola kalau seandainya rohin. Pain kola kalau seandainya rohin berkata, rohan tuka, aku merohankan kepadamu ya kitab ini dengan uang 50.000. Pailam akli, kalau aku tidak mampu bayar, indal khululi ketika jatuh tempo, bahwa maka kitab ini mabiun menjadi barang dagangan minka darimu, fasada maka rusak al bai'u bai' la rohna tidak rohen al aujahna. Kalau di sini kalau mensyaratkan itu berarti syaratnya yang sah ya. La rohna al aujah. Ya. Jadi kalau seorang begitu mensyaratkan itu. Jadi di sini fasada al bai', baiknya yang rusak, la rohna. Kalau rohnya tidak. Rohnya tidak rusak al aujah. Makanya rohnya tidak sah, jadi marhunnya tetap terjadi karena rohnya nggak sah. Tetapi ketika sudah sampai kepada tadi misalkan setelah 1 bulan, misalkan tadi kan, ba'da sahrin, nah setelah sahrin itu berubah akad kepada akad baik, tapi baiknya rusak. La rohna. Jadi kalau baiknya rusak gimana? Ya tidak terjadi baik itu. Nah, tetapi selama barang itu ada di irfan, belum diserahkan, ya barang itu masih barang dafa. Al aujah li annahu lam yustarat bihi syai'. Walahu dan boleh. Walahu dan boleh bagi murtahin, airil murtahin, tolabu bai'ihi menjadi hak maksudnya. Walahu itu menjadi hak bagi murtahin, tolabu bai'ihi meminta menjual marhun, meminta menjual marhun, ay tolaba kodo idaihi, aw tolaba kodo, kodo idainihi, atau meminta membayar utangnya, inlam yabi, kalau si murahin belum tidak mau menjual. Jadi ketika sudah jatuh tempo ya sebentar. Ketika sudah jatuh tempo, maka ketika nanti rohin tidak mampu bayar, maka hak murtahin adalah untuk meminta barang itu dijual. Kan barangnya tadi ada di irfan, jangan dijual sama irfan karena bukan milik irfan, milik rohin, milik dapa. Maka yang menjualnya adalah dapa. Irfan datang, dapa mana nih udah jatuh tempo, nagih utangnya nih, aduh saya berarti kan uzur dia nggak mampu bayar ya kan. Maka kata irfan, ya sudah nih jual kitab kamu ini, yang jaminan ini, ya kan itu adalah hak irfan untuk meminta menjual. Kenapa? Bukan dia sendiri yang menjual, nggak boleh karena bukan milik dia, bukan milik irfan. Maka haknya adalah meminta kepada rohin untuk menjual marhun tadi. Kalau irfannya, kalau ininya nggak mau jual, ya bayar. Tolabu kode ida ini inlam yabi. Kalau dapat nggak mau bayar, ya nggak mau ngejual, nggak usah dijual. Nah, kalau nggak dijual, ya untuk ya tadi bayar utangnya.
Walayal zamu arrohin. Tapi walayal zamu dan tidak maksudnya walayal zamu tidak tetap arrohin, tidak tetap arrohin bagi rohin tuh albai. Jadi rohin albai bihususihi dengan khususnya bal innama yutlabu wa innama yatlubu dan hanyalah meminta al murtahin ahadal amroin. Jadi haknya murtahin ketika sudah jatuh tempo dua. Haknya apa? Hak meminta bayaran utang atau hak meminta penjualan barang kepada rohin. Dan rohin pun tidak mesti membayar, tidak mesti menjual barang. Terserah rohin. Kalau rohin punya uang, kalau rohin maunya dibayar uang, bayar uang. Kalau rohin maunya juga dijual barangnya, dijual barangnya. Yang penting nanti murtahin tuh mendapatkan haknya. Haknya itu entah dari pembayaran utang atau dari penjualan barang dari rohin yang nanti akan dari sama saja nanti dari penjualan itu akan dibayarkan kepada murtahin. Inhala kalau sudah inhala dainun kalau sudah jatuh tempo utang. Jadi murtahin meminta kepada rohin dua perkara, pembayaran utang atau haknya itu. Murtahin punya hak untuk menagih utang atau menyuruh rohin menjual barang itu, menjual marhun itu kalau inhala dainun, kalau sudah jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo ya tidak punya hak itu. Wa inna ma yabi'u dan hanyalah menjual ar-rohin biiznil murtahin indal hajati. Nah, sekarang bagaimana? Rohin ini indal hajati ketika hajat li anna lahu fihi hakon. Nah, sekarang misalkan seperti tadi. Dapa menggadaikan kitabnya kepada Irfan 50.000 ya. Kata Dapa ini nanti saya bayar tanggal 1 Juli. Nah, tanggal 1 Juli. Ternyata 1 Juli itu hari Rabu. Rabu Selasa ya. Nah, ini gadenya misalkan kemarin. Ternyata hari Ahad ini, hari Ahad sebelum tanggal 1 Juli, entah gimana, Dapa mungkin ada hajat, ya ada hajat. Akhirnya dia, waduh saya ada hajat nih. Ternyata utang 50.000, kitabnya sebetulnya harganya 200.000, utangnya 50.000. Itu kitab tuh harga 200.000. Akhirnya Dapa, wah udahlah saya jual aja kitabnya mau dijual. Sebelum jatuh tempo Dapa pengen menjual. Dapa berkeinginan menjual marhun itu. Bolehkah? Boleh. Nah, boleh. Rohin menjual barang marhun sebelum jatuh tempo biiznil murtahin, tapi seizin Irfan, seizin murtahin ya. Biiznil murtahin ya. Wa inna ma yabu arhin biiznil murtahin indal hajat li anna lahu fi haqqan. Kenapa harus seizin murtahin? Karena li anna lahu fihi haqqan. Li anna lahu karena sungguhnya bagi murtahin fihi di dalam marhun haqqan ada hak. Terus wa yuqaddamu al murtahin bisamanihi. Nah, nanti ketika dapat menjual marhun itu
ya, baik sudah jatuh tempo ataupun belum, seperti tadi jatuh temponya tanggal 1 hari Minggu, dapat karena ada hajat, ada kebutuhan, akhirnya pengen menjual marhun, boleh. Tapi setelah itu apa? Wa yuqaddamu al murtahin bisamanihi. Nanti kalau sudah dijual itu, maka si murtahin lebih berhak mendapatkan daripada pembayaran dengan samannya ala sa'ilil guroma. Misalkan dapat itu punya utang juga kepada yang lain-lain, ya, punya hutang kepada baki, ya, kepada Irfan tadi 50.000, ya kan, ke baki 70, ke siapa gitu. Nah, sehingga kalau di total utang itu 200.000 lebih, ya kan, sedang harga kitab 200.000, setelah dijual, ya, maka nanti harus mendahulukan kepada Irfan. Karena kenapa? Karena status kitab itu menjadi marhun bagi Irfan, maka dahulukan Irfan, ya. 50.000 bayar dulu ke Irfan, sisanya silahkan untuk hajat-hajat dia, entah karena dia ditagih orang-orang lain atau karena mungkin dapat juga butuh untuk keperluan lain. Jadi kebutuhan-kebutuhan lain itu setelah memenuhi pembayaran kepada Irfan. Karena apa? Karena kitab itu adalah milik menjadi status Irfan. Menjadi status marhun bagi Irfan. Pain aba. Nah, pain aba kalau murtahin nggak mau, karena kan ini belum jatuh tempo, ya. Jatuh temponya kan tanggal 1. Nah, ini hari sebelum tanggal 1 dapat butuh. Nah, sekarang pain aba kalau tidak mau, kalau enggan al murtahin. Nah, tadi kan harus izin murtahin, izin Irfan. Pain aba kalau Irfan tidak, pain aba kalau Irfan, pain aba al murtahin. Kalau murtahin tidak mau al izna, tidak mau mengizinkan, ya. Kalau Irfannya nggak mau mengizinin, enggak lah, nanti aja, udah jatuh tempo tanggal 1. Nah, misalkan begitu, ya kan. Irfannya yang mengizinin gimana? Qala al hakim i'zan fi baihi au abrihu minad dain. Maka nanti dafa boleh datang ke hakim, mengadukan kepada hakim. Pak Hakim, ya, ini kenapa dapat? Karena dapat juga punya hak. Kenapa? Karena kan nanti juga tetap mau dibayar dari situ, ya kan, dari punya hak untuk menjual barang itu, punya hak. Cuma harus diizinkan. Sekarang tidak mengizinkan karena dapat datang ke hakim, mengadukan, Pak Hakim, ini saya sebelum jatuh tempo, tapi marhun mau saya jual dan nanti sebetulnya mau saya bayar tuh langsung ke dia. Tapi murtahin Irfan nggak ngizinin. Nah, bagaimana? Maka hakim mengatakan i'zan, ya. Hakim mengatakan kepada Irfan, i'zan fi bai'ihi. Hai Irfan, izinkan. Nah, hakim menyuruh Irfan untuk mengizinkan. Au abrihu minadain. Kalau kamu nggak mengizinkan, kamu ibrokan. Kamu bebaskan utangnya. Ayo izinkan supaya barang itu dijual oleh dapat, nanti hasil penjualannya samannya kamu didahulukan dalam pembayarannya, kamu akan punya hak untuk pembayaran dari saman itu yang kamu lebih berhak daripada yang lain, atau kalau enggak kamu bebaskan utangnya. Nah, silahkan. Nah, itu. Wayujibiru dan memaksa rohin ayujibiruhu
yujibiruhu maksudnya. Maksudnya rohin di sini yujibiruhu memaksanya hakim. Bahkan hakim boleh maksa iqbal. Yujibiruhu memaksanya. Yujibiruhu. Nah sekarang wayujbiru. Oh salam. Wayujbiru. Sebentar. Wayujbiru. Ini selesai yang tadi ya masalah. Ini lagi-lagi. Wayujbiru dan memaksa ar-rohina kepada rohin. Ayujbiruhu memaksa rohin al-hakim hakim. Ala ahadil amro ini kepada salah satu dari dua perkara. Idam tana'a jikalau rohin tidak mau. Ya, tidak mau. Bila habsi dengan cara apa namanya dipenjara wa ghairihi dan selainnya. Nah sekarang ini cerita kalau sudah jatuh tempo. Sudah jatuh tempo, sudah tanggal 1. Irfan itu kan tadi punya menagih tuh ke Dapa. Tapi Dapa nggak mau bayar dan nggak mau kitabnya menjualnya. Bayar nggak mau dengan uang. Kitab disuruh dijual nggak mau juga. Maka gimana? Maka nanti Irfan datang ke hakim, mengadukan kepada hakim. Nah nanti hakim yang memaksa rohin, memaksa Dapa ala ahalil amroin untuk menjual, untuk membayar, kalau enggak menjual. Izam tanah. Kalau mencegah nggak mau juga. Ya, kalau enggak juga tetap nggak mau tuh. Ya sudah di penjara. Pain asoro. Pain asoro kalau terus-terusan rohin tuh begitu. Pain asoro terus-terusan enggan. Nah, pain asoro kalau rohin terus-terusan alal imtinai tidak mau enggan. Aukana atau si rohinnya itu goib. Aukana goiban atau goib. Ya. Goib gimana misalkan ya Irfan Dapa tadi merohankan kitabnya kepada Irfan sebulan katanya ya, sebulan saya ngutang saya rohan nih sebulan ya, kitabnya pegang sama kamu, maruhunnya pegang nih sama kamu, sudah dipegang. Kita tahu di tengah-tengah bulan itu tanpa seizin Irfan, tanpa apa, Dapa ini keluar 4 bulan ya, keluar 4 bulan kemana nggak tahu, pokoknya taskil gitu kan, 4 bulan tuh. Nah ketika jatuh tempo itu Dapa kan nggak ada, goib ya. Nah ini gimana ini, au goiban walaisa lahu ma yuwafa minhu, walaisa dan tidak ada lahu ya, lahu bagi si rohin ma yuwafi minhu ghairur rohin, dan tidak ada orang yang mau membayarnya. Contohnya mungkin Dapa ini ketika keluar ini juga tidak mewakilkan kepada orang lain, kepada keluarganya atau ke markas ya, misalkan kan kalau sebelum keluar tuh oh iya saya ini nanti pas saya lagi keluar ya tanggal sekian saya punya tanggungan kepada sana, tolong dibayarkan atau tolong dijualkan sama kamu ya, mewakilkan ke orang. Nah ini nggak ada ya, Dapa ini berangkat aja ya kan, tanpa ada wakil, tanpa ada apa ya. Dan ketika Irfan datang ke musyawarah markas itu, ini saya Dapa kemana keluarnya, oh ke sana, ini gimana nih, bisa dihubungi juga enggak dia untuk penunjuk ini, oh nggak bisa, nggak bawa HP dan sebagainya. Ini ada yang ini nggak kemarin, siapa yang siap membayarnya atau gimana, diwakil menjadi wakil untuk penjualan barang. Oh, nggak ada katanya. Walaysa lahu ma yuwafi minhu ghairu rohin, seri rohin aja ya yang harus membayarnya karena memang nggak ada wakilnya. Kalau gitu gimana? Karena ada ta'azur, karena ada uzur, ini susah. Ba'ahu alaihi qadin, ba'ahu maka menjualnya.
Ya. Ba'ahu alaihi qadin. Ba'da subutud dain. Maka nanti barang itu marhun itu dijual oleh qadi ba'da subutud dain setelah tetapnya utang. Tetapnya utang gimana? Nah, Irfan itu di depan hakim mengatakan membawa saksi bahwasannya Dapa ini memang punya hutang dan ini barang milik dia. Nah, setelah ditetapkan oh ya subutud dain, ya sudah. Sabatadain wamil kerohin, ya. Sabatadain tetapnya utang, wamil kerohin dan marhun itu memang betul-betul milik rohin. Warohna dan telah terjadi. Jadi ditetapkan 3 dulu. Hakim ada datang ke Irfan datang ke hakim tuh. Ya, nanti ditetapkan dulu adanya utang, antaranya ada akad utang. Ya, ada utang, maksudnya rohin tuh Dapa itu punya hutang. Pertama ketetapannya Dapa punya hutang dulu kepada, setelah itu ya ditetapkan bahwa barang itu betul-betul milik Dapa, siapa tahu itu milik pinjaman dan sebagainya, ya kan. Yang ketiga adalah betul-betul ada akad rohen di antara mereka. Sudah ternyata tetap semua bahwa sudah tetap adanya tetapnya dain, barang itu milik rohin, terus ada akad rohin, wa qaunhu bimahali wilayatihi, dan keadaan itu di tempat wilayahnya kodi, ya, di wilayah kodi. Jadi Dapa itu akodnya dulu itu di Garawangi dan dia mendatanginya adalah kepada kodi Garawangi gitu, ya. Maka dijual sama kodi itu, ya. Nanti setelah itu udah tetap dijual wa qada adain min samanihi. Maka nanti dijual oleh kodi, nanti hasil penjualannya samannya dibayarkan kepada Irfan. Kenapa ini dibolehkan? Kan ini kodi kok menjual barang orang tanpa izin. Iya, ini adalah bolehnya menjual barang orang izin bagi kodi daf'an lidororil murtahin, untuk menolak bahayanya murtahin, doror kerugian kepada murtahin, karena ad-doror yuzal. Ada kaidah ad-doror yuzal, doror itu dihilangkan. Ya, maka nanti kodi menjual, Irfan nggak boleh menjual sembarangan, ya. Jadi yang boleh itu adalah kodi. Nanti kodi yang menjual, nanti dibayarkan kepada Irfan. Kenapa kodi memboleh jual? Daf'an lidororil murtahin. Waya juju dan boleh lir murtahin, tapi boleh juga murtahin murtahin boleh apa? Boleh bagi murtahin bai'uhu menjual marhun fi dainin halin, di dalam hutang yang jatuh tempo biiznir rohin, seizin rohin. Boleh juga. Misalkan barang itu boleh dijual sama rohin atau juga boleh di luar sama murtahin tapi seizin rohin. Ya udah jual aja sama kamu deh. Nah, betul itu. Bihadrotihi, di depan rohin, bihilapi pi goibatihi, tapi kalau goibahnya nggak boleh. Naam, ya seperti itu. In qaddaro, ya seperti itu boleh murtahin menjual seizin rohin itu, boleh, ya. Boleh yang menjualkannya murtahin seizin rohin in qaddaro lahu asaman, kalau rohin menentukan samannya, ya. Kamu ya boleh dijual segitu ya, ya. Dijual 100.000 ya, begitu ya. Harus in qaddaro lahu asaman, kalau rohin itu menentukan samannya kepada murtahin. In qaddaro lahu asaman soha mutlakon, maka sah secara mutlak. Kenapa? Lintifa itu tuhmah. Karena kalau
kalau tanpa disebutkan ditentukan kalau rohin tidak menentukan samannya, ini nanti akan terjadi tuhmah. Tuhmah itu adalah salah salah sangka nantinya. Salah sangka terjadi ketika, wah berapa kamu jual ini? Wah jangan-jangan kamu jual segini, ngakunya segini. Nah takut begitu. Makanya ditentukan oleh rohin tuh. Ya saya jual sekian. Boleh murtahin ya silakan jual sekian. Nah untuk menghilangkan tuhmah. Walau saroto, kalau keduanya antara rohin dan murtahin mensyaratkan ayabiahu untuk menjualnya salisun orang ketiga, indal mahili ketika jatuh tempo, jaza maka boleh bai'uhu menjualnya bisa manin mislin halin dengan harga misal yang cash ya, dengan yang cash yang hal. Wala yusarotu dan tidak disyaratkan muroja'atur rohin fil bai' li anal asla baqu iznihi bal murtahin li annahu qad yumhalu au yubri'u. Wala yusaratu dan disyaratkan muroja'atur rohin, tidak disyaratkan laporannya rohin fil bai' li anal asla baqu iznihi, karena aslinya tetapnya izinnya si rohin, balil murtahin bahkan murtahin li annahu karena sungguhnya rohin qad yumahalu kadang-kadang karena sungguhnya murtahin qad yumahalu terkadangan dia itu memberikan tempo au yubri'u atau membebaskan. Jadi maksudnya ketika jatuh tempo itu yang harus aktif itu adalah murtahin, bukan rohin. Kenapa? Karena rohin mah ya siapa tahu murtahin tuh ngasih tempo lagi gitu kan, atau mungkin juga mengibrokan utangnya gitu. Jadi tidak disyaratkan bagi rohin untuk ini. Jadi seandainya dia rohin itu pasif gitu, diem aja ketika jatuh tempo, ya nggak masalah gitu. Yang harus aktif itu adalah murtahin. Ya, seandainya murtahinnya tidak aktif, ya berarti kan ada kesalahan sendiri dia. Nah, gitu. Wa ala malikihi, dan kepada maliknya marhun. Jadi pemilik marhun ya, min rohinin, yaitu rohin. Kalau mungkin kan marhun itu mungkin milik rohin atau milik orang lain yang dipinjam sama, kan kemarin boleh sudah kita bahas, boleh barang pinjaman digadaikan seizin seizin maliknya. Nah, sekarang wala malikihi, dan menjadi kewajiban pemilik marhun min rohinin, yaitu pemiliknya bisa berupa rohin, atau muirlah atau orang yang meminjamkan. Apa kewajibannya? Mu'natun lil marhun. Nah, jadi mu'nah, biaya bagi marhun itu ya ditanggung sama pemiliknya, sama rohin atau sama, kalau barang-barang itu butuh biaya. Contohnya kalau marhunnya berupa hewan kan harus kasih makan. Yang ngasih makan siapa? Ya rohin itu. Karena barang dia. Karena pakoti rokikin. Kalau seperti kitab kan ya nggak ada biaya, ya kan. Inilah celah yang dipakai oleh bank-bank ya, bank-bank syariah. Maksudnya gimana? Ketika kamu menggadaikan emas ke bank syariah, nah emasnya itu disarankan, emasnya itu mereka yang akan megang, tapi mereka memegang itu ya kan, dia menyediakan kotak lah. Nah, kotak. Nah
nanti kamu tuh bayar kotak, nyewa kotak per bulan. Nah, di sana untuk emas kamu. Karena ya kan, nah, itu celah ya. Kan dalam akad ini sebetulnya dalam akad apa eh, roken itu kan tidak boleh ada naf'un, ya kan. Ya tidak boleh ada perkara yang merugikan salah satu dan sebagainya, ya kan. Nah tapi ini barangnya emas kamu misalkan disimpan di mereka, tapi mereka akan mengatakan ya ini emasnya ini disimpan di kotak ini dan saya menyewakan kepada kamu ya 1 bulan kotak ini adalah sekian 200.000 nyewanya. Nah gitu kan, selama Anda masih punya hutang kepada saya, nah nanti Anda bayar kotak ini. Nah ini celah ini yang dijadikan apa namanya bisnisnya ya di bisnis. Karena memang akad rohen kan putar baru, tapi mereka ada bisnisnya. Bisnisnya adalah membisniskan ijaroh. Nah ijaroh kotak, nah itulah ijaroh tempat bagi penyimpanan barang kamu. Karena emang ya kewajiban itu adalah menjadi kewajiban pemiliknya, pemilik barang tadi. Ya. Contohnya di sini kanapa kotirokikin. Nah, kalau misalkan marhunnya barang gadeannya berupa hamba, ya kan hamba butuh makan, maka makan ya, itu menjadi kewajiban rohin yang punyanya. Waktu suatu dan pakaiannya, walap pudabatin, ya, pakan ternaknya kalau misalkan sapi dijadikan marhun lalu marhunnya disimpan di murtahin, ya udah itu kewajiban ngaritnya itu ya kewajiban rohin. Wa ujratu rodi abikin, dan juga ujroh kalau ternyata wa ujratu rodi abikin dan juga upah mengembalikan yang kabur. Contohnya hamba dimurtahin, hamba marhun itu dimurtahin kabur, nanti kan harus dicari itu sama murtahin. Nah, itu butuh biaya. Nah biaya pencariannya itu ya tanggung jawab rohin karena kan barang milik dia. Wa makani hibzin, nah ini wa makani hibzin, ya kan. Ya, ujroh makanu hibzin, nah ini ya untuk ujroh menjaga. Nah, contohnya dapa itu menginikan apa namanya menggadaikan mobil Pajero ya ke Irfan tadi. Lalu Irfan itu tidak punya garasi, ada garasi di tetangganya, tapi harus nyewa sebulan sekian, ya, gitu kan. Nah, itu biaya sewa garasi mobil Pajero itu ya ditanggung oleh Dapa karena itu kan mobil Dapa. Nah, seperti tadi lah ya ke gade emas tuh di bank syariah. Nah, itu nanti kita bukan bunga itu bukan. Tapi kalau di penggadaian biasa yaitu bunga ya. Tapi kalau di sini namanya itu ujratu hibzil makan. Wa i'adatu ma yahdumu, dan ujroh mengembalikan apa yang hancur ijma'an secara ijma' ya. Hilapan lima sabihi al hasan, berbeda dengan pendapat yang berbeda dari al hasan. Jadi saz itu berarti pendapat yang keluar daripada ijma' ya.
Saja itu ini ada dalil, ada pendapat yang dalilnya kuat, ini dia berpendapat dengan dalil yang lemah. Nah, itu namanya saz. Pain goba. Kalau rohinnya nggak ada, seperti tadi, rohinnya pergi 4 bulan, terus nggak ada wakilnya, ya. Ini siapa ini yang ngasih, yang ngaritnya siapa ini? Sapinya atau kambingnya disimpan di kandang Irfan, tapi tetap yang ngaritnya kan harus tetap rohin, ya kan? Nah, tapi malah rohinnya keluar 4 bulan, terus nggak ada lagi yang bertanggung jawab. Di musyawarah mungkin tidak musyawarah, ya, tidak ada yang tidak ada yang ngaritnya. Au asaro, atau si rohinnya iksar. Roja'a, maka melaporkan murtahin al hakimah kepada hakim, walahu al ingpak biiznihi, walahu dan boleh bagi murtahin nanti kalau sudah datang ke hakim, Pak Hakim, ini di tempat saya ada marhun berupa budak, berupa apa namanya, kambing, tapi rohinnya nggak ada dan nggak ada wakilnya, saya nagih ke siapa ini untuk biaya mu'nahnya, ya. Maka nanti akhirnya harus datang dulu ke hakim. Walahu dan boleh, nah, bagi murtahin al infak, memberikan nafkah, yang berikan makan, apa, ngarit dan sebagainya, biiznihi, dengan seizin hakim, liyakuna rohnan bin nafaqati aidon, liyakuna supaya jadi rohnan bin nafaqah, nah, ya. Jadi nanti dibayar, jadikan utang juga tuh, ditambahkan kepada utang. Kalau kemarin utangnya 1 juta, ini sebulan untuk biayanya berapa? 200.000 tambahkan. Nah, liyakuna, supaya ada, ya, impak dari Irfan itu rohnan bin nafaqah, ya. Rohnan bin nafaqah tu aidon, fa inta azaro istizanuhu, kalau tidak, fa inta azaro, kalau susah Irfan istizanuhu, izin kepada hakimnya nggak ada juga, wa ashada, maka dia mempersaksikan tuh asyhada, itu dia cari orang untuk menjadi saksi, ya. Bil infak, kamu cari orang yang adil, kamu katakan, saksikan oleh kamu bahwasannya ini ada marhun, ya, yang rohinnya ini gaib, nggak ada, dia sedang keluar 4 bulan, saya musawah ke halakohnya, ke markasnya, nggak ada wakilnya, nggak ada siapa, ke keluarganya juga nggak, dia nggak bilang-bilang, ya kan? Nah, begitu. Jam berapa ini? Oh ya, ibak ya? Kemana? Oh, jadi. Ya, Pak Inta tuh aduh, wa ashada bil infak, nanti jadikan saksi. Ini saksi, kamu saksikan oleh kamu bahwa saya akan berinfak. Liyarji'a, nah, supaya nanti menagih, nah, supaya bisa menagih. Liyarji'a, supaya murtahin bisa menagih. Nah. Liyarji'a, roja'a, maka boleh menagih. Wa ila, kalau tidak istizan dulu nih, tidak izin kepada hakim, langsung murtahin tuh impak saja. Ya, tidak izin dulu ke hakim, atau dia tidak menjadi cari saksi, ya, tidak mencari saksi kepada orang untuk mempersaksikan bahwa dia ini tuh bukan tabaru, dia bukan ngasih makan yang gratis, ini nanti dijadikan utang juga gitu. Nah, kalau tidak begitu, fala, maka nggak boleh nagih, nggak boleh
infaknya dia kepada marhun milik rohin itu tidak kalau tidak izin kepada hakim dan tidak dia bersaksi, tidak mempersaksikan, tidak menjadikan orang saksi dalam infaknya, dia tidak boleh tidak boleh nagih kepada rohin. Maka 2 syaratnya supaya dia bisa nagih. Ya kalau dia mutabaru ya nggak apa-apa, udah dah saya bayar aja. Nah itu kalau dia ngasih makan saja berarti tabaru, nanti nggak boleh nggak boleh nagih kepada rohin. Kalau pengen nagih, maksudnya dia bukan infak kepada marhun itu ngasih makan kepada budak atau ngasih ngarit biaya makan itu ya, biaya hidupnya marhun itu pengen dia tagih nanti, yaitu syaratnya apa? Syaratnya dia harus izin kepada hakim, kalau enggak dia mencari orang untuk menjadi saksi bahwa dia berinfak untuk marhun. Walaisa dan tidak boleh lahu bagi Malik, lil Malik bali Malik badal zumi rohni, setelah akad rohan itu tetap. Akad tetap itu berarti marhun sudah dikobed sama murtahin. Kalau sudah marhun dikobed sama murtahin, sudah luzum, maka Malik tidak boleh apa? Tidak boleh tidak boleh baik tidak boleh menjual ya. Kalau tadi Pak kan tadi boleh menjual ya, menjual itu kalau sudah di tengah-tengah dan seizin murtahin gitu kan. Tidak boleh menjual sendiri. Wawakpin dan tidak boleh mewakafkan juga. Warohana dan dia merohankan juga lil akhor, nggak boleh. Barang yang sudah jadi marhun dirohankan lagi pada yang lain. Li ala yuzahima al murtahin, supaya tidak yuzahim itu berdesak-desakan. Maksudnya satu marhun beberapa rohin. Nah, itu kan berdesak-desakan, tidak boleh jadi ribut ya. Wala yuzahima dan tidak boleh menjadikan susahnya murtahin. Wawatin dan tidak boleh juga mewati. Kalau misalkan itu amatnya dirohankan. Nah, kalau sudah jadi marhun tidak boleh diwati. Lil marhuna kepada amat yang dirohankan. Bila iznihi tanpa seizin si murtahin, maksudnya tanpa seizin si murtahin. Tadi kalau sudah seizin boleh. Wa ilam tahbal walaupun wati itu tidak menyebabkan hamil. Misalkan karena sudah ponopos si amatnya gitu, nggak boleh. Apa nih? Hasman lil bab, karena untuk menjaga kepada perkara marhunan ini. Bihilapi sairi tamatuat, tapi berbeda dengan tamatu yang lain. Patahilu maka halal bagi si rohin in aminal wat'a, kalau tidak menjadikan sampai terjadi wati. Watajwijun ya, tadi bayun wa waqpun ya, warohnun tadi itu ya, salah baca. Watajwijun dan tidak boleh juga rohin menikahkan di amatin marhunah, menikahkan amat marhunah. Kenapa? Linak sihi alqimah, karena amat yang dinikahkan itu nanti harganya jadi rendah. Kan nanti kalau pas jatuh tempo rohin gak mampu, akan harganya rendah, akan mengurangi daripada jatahnya murtahin. Misalkan kalau utangnya itu lebih besar ya gitu ya kan. Lain kana, tidak kalau keadanya atajwiju pernikahan, menikahi itu minhu dari arah murtahin, au biizni, atau tapi kalau yang menikahkan itu murtahin, misalkan dari arah murtahin, dinikah sama murtahin dengan syarat-syaratnya, atau dengan dari arah murtahin mau menikahkan itu,
au biiznihi atau dengan seizin murtahin, palayam tani'u maka tidak boleh mencegah ala rohin ke atas rohin, wakaza dan tidak boleh wakaza demikian juga la tajuju tidak boleh al ijaroh li ghail murtahin, tidak boleh juga rohin mengijarohkan marhun kepada selain murtahin, ya, bila iznin tanpa izin, tanpa izin daripada murtahin. In jawazat kalau melebihi muddatuha masanya ijaroh al makhilla kepada jatuh tempo, wa yajuju dan boleh lahu bagi rohin bagi rohin al ingtifa memanfaatkan marhun, rohin boleh memanfaatkan kan milik dia, ya, birukubi dengan menunggangi kuda, menunggangi hewannya, wasukna atau misalkan kalau rohin itu menyewa ke merohinkan rumahnya ditinggal ke sama rohin boleh, boleh. Labil bina tapi tidak boleh kalau misalkan tanah yang misalkan rohin itu menggadaikan tanahnya dibangun sama rohin, itu nggak boleh. Kenapa ya? Karena nanti harga tanah dengan rumah kan akan beda. Wal gorsi dan tanahnya ditanami, ya. Naam laukana adain muajjalan. Ya, kalau dairnya sudah muajjal. Kalau dairnya muajjal. Kalau dairnya sudah hal, sudah jatuh tempo, dan dia juga mampu akan bayar, ya nggak apa-apa. Nanti seizin dari murtahin. Wakola, walau kan adain muajalan. Kalau dainnya masih muajal, wakola dan dia mengatakan anak akla indal ajal. Misalkan, kenapa ditanamin ini? Ya nggak apa-apa. Pokoknya nanti kalau udah jatuh tempo, saya akan cabuti lagi, ya. Kalau boleh itu. Anak akla, ya. Saya akan mencopot indal ajal kalau sudah jatuh tempo, saya akan cabutin lagi nih. Palahu maka boleh zalika menanaminya. Membangun juga boleh kalau dia nanti akan merobohkannya. Wa amal watul murtahin. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kan rohin. Nah, wa amal watul murtahin. Adapun mewatinya murtahin. Kalau sekarang bagaimana murtahin mewati marhunah. Nah, al jariyat al marhunah. Walau biiznil maliki, walaupun seizin malik rohin. Pazina maka hukumnya zina. Haisu alima at-tahrim sekiranya dia tahu keharuman. Fa'alaihi maka dibebankan kepada si murtahin al-haddu, ya, menghad, ya, had zina, wa yaljamuhu dan wajib kepada dia al-mahru malam yutawihu, ya, membayar mahar bagi si marhunah tadi malam yutawihu selagi si wanita itu bukan kemauannya sendiri. Alimah bitahrim yang dia tahu keharumannya. Wa manusi badan apa-apa yang dinisbatkan ila atoin kepada pendapat Imam Ato minta juwijihi dari kebolehannya murtahin al-wat'a mewati marhunah bijnil maliki do'ifun, itu pendapat yang lemah jidan. Balkila innahu makzubun alih, ada mengatakan itu adalah pembohongan hoak atas nama Imam Ato. Jadi ada hoak, gosip-gosip yang mengatakan Imam Ato membolehkan seorang murtahin mewati marhunah seizin rohin. Ini dibantah oleh para ulama. Imam Ato nggak pernah berpendapat seperti itu. Itu hoak, doif, itu kaul makzubun, itu hoak yang disandarkan kepada Imam Ato. Ya. Ya, saya kira cukup dulu ya. Nah, ini nanti takror ya.
sampai batas waktu jam ke berapa nih? Keempat selesai ya. Cok di takror dulu ya. Takror semuanya, baca dulu semua, baca dulu nanti apa penjelasannya di takror semua.